Perogo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW itu adalah kosakata natif. Jadi bukan kosakata pinjaman. Jadi bukan kosakata pungutan dari Jakarta. Asli nih, asli dari Malaysia. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi ini berguna untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara tentang perbandingan dua kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia alias versi KW. Dua kosakata ini adalah dua kosakata yang sering digunakan dalam bahasa percakapan. Jadi dua kosakata ini sangat jarang digunakan dalam bahasa resmi. Kosakata pertama itu adalah pergo. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata pergo itu langsung memiliki tiga kosakata turunan, yaitu memergoki, tepergo, dan kepergo. Mari kita lihat bersama apa definisinya. Memergoki, menjumpai dengan tidak sengaja, mendapati, mengetahui, sedang mencuri, dan sebagainya. Tepergo, terjumpa, diketahui oleh orang, dan sebagainya ketika melakukan kejahatan atau sinonimnya tertangkap basah. Sedangkan kosakata kepergo itu sinonim dengan tepergo. Apakah ada kosakata pergo, memergoki, kepergo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW? Ya jelas ada. Mari kita lihat bersama. Kosakata pergo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW tertulis sebagai kosakata pungutan dari bahasa Jakarta dan mempunyai kosakata turunan memergoki dengan definisi menjumpai dengan tidak disangka-sangka atau disengajakan, mendapati atau mengetahui perbuatan jahat. Sama nggak definisinya? Ya diubah-ubah dikit lah diksi kalimatnya, tapi maksudnya sama kan? Dari Jakarta. Pungutan dari Jakarta. Jakarta mana? Cililitan. Terdapat juga kosakata tepergo, dilihat, diketahui orang ketika sedang berbuat sesuatu, kesalahan, dan lain-lain. Terjumpa, terserempak, tersua. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, diksinya diubah-ubah dikit aja lah gitu, supaya nggak kelihatan 100% sama kan? Nah, yang menarik lagi adalah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini terdapat kosakata kepergo, dan itu disinonimkan dengan perogo. Perogo. Jadi maksudnya apa ini? Pergo sama dengan perogo gitu? Mari kita lihat apa definisi perogo. Perogo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW itu adalah kosakata natif. Jadi bukan kosakata pinjaman. Jadi bukan kosakata pungutan dari Jakarta. Asli nih, asli dari Malaysia. Didefinisikan sebagai apa? Terperogo. Dan itu sinonim dengan apa? Terpergo. Dan sinonimnya juga dengan apa? Pergo. Yang kosakata pungutan dari Jakarta tadi. Jadi, kalau saya bisa mengatakan bahwa karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini tertulis perogo itu sinonim dengan pergo, maka kosakata turunan dari pergo, yaitu memergoki, menjadi memergoki. Betul nggak? Dan kepergo menjadi keperogo. Tepergo jadi teperogo. Pusing nggak lo? Ayo silakan kepada warganet Malaysia, kalian menggunakan kosakata yang mana? Perogo atau pergo? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, tulis aja. Dan berhubung kosakata perogo itu adalah kosakata natif di dalam bahasa Anda, asumsi saya adalah rakyat Malaysia lebih mengenal luas dan penggunaan kosakata perogo
itu masif digunakan di Malaysia ketimbang pergo. Ayo jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, nggak boleh tantrum. Jawabnya yang sebagai manusia beradab, jangan kayak anak kecil gitu ya. Kosakata kedua, pincut. Pincut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia langsung memiliki dua kosakata turunan, yaitu kepincut dan terpincut. Kepincut itu berdasarkan etimologi berasal dari bahasa Jawa, mempunyai sinonim terpincut. Sedangkan definisi terpincut adalah tertarik hatinya, jatuh cinta. Jadi kalau disebut aku kepincut dengan dia, itu maksudnya aku tertarik hatinya kepada dia. Nah, saya jadi ingat cerita salah satu teman saya waktu SMP dulu. Dia ini naksir dengan seorang cewek. Dia naksir berat, kepincut hatinya dengan seorang cewek. Namun koar-koarnya adalah dia mengatakan cewek itu yang justru kepincut dengan dia. Tentu kita semua tertawa dong, karena kita tahu banget bahwa teman kita ini sebenarnya yang kepincut, yang ngejar-ngejar, yang tergila-gila dengan si cewek ini. Tapi dia berbicara kepada kita semua bahwa justru cewek itu yang kepincut dengan dia. Kan itu membolak-balikkan keadaan. Keadaan ini sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Malaysia dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Malaysia ini kepincut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi koar-koarnya, bahkan di dalam kata pengantarnya mengatakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kepincut dengan Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini. Karena apa? Di dalam kata pengantar Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini mengatakan kamusnya inilah yang menjadi rujukan utama di negara Indonesia. Padahal di dalam kamusnya itu sendiri terdapat banyak kosakata pungutan dari Indonesia dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Lantas secara logika sehat, bagaimana Anda menjelaskan bahwa kamus Anda menjadi rujukan utama di Indonesia? Nggak masuk akal kan? Hanya orang waham aja menganggap itu sebagai sesuatu yang logis. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kosakata pincu. Pincu mempunyai 3 kelompok arti. Kelompok pertama yaitu rujak buah dengan gula, lombok, belacan, dan sebagainya. Definisi grup kedua, pincu itu adalah pikat dengan mempunyai 2 kosakata turunan. Kepincu yaitu jatuh cinta atau kepincut, memincu yaitu memikat, menggiurkan hati. Kemudian grup ketiga, pincu itu adalah wadah untuk rujak, gado-gado, dan sebagainya dari daun pisang yang dilipat dan disemat dengan lidi sehingga membentuk lekukan. Nah, berbicara tentang pincuk sebagai wadah, ini umum digunakan di Jawa, terutama di Jawa Timur ya. Kalau kita membeli pecel gitu, pecelnya dalam pincuan. Jadi pecelnya itu dalam wadah yang daunnya itu dilipat dan digulung dan disemat dengan lidi. Itu sesuatu yang umum digunakan di Jawa. Sekarang mari kita lihat apakah ada kosakata pincut dan pincuk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW. Pincut di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW itu adalah kosakata pungutan dari Sunda yang sinonim dengan pincuk. Agak aneh ya. Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini tertulis kepincut itu sama dengan kepincuk. Kepincut di dalam Bahasa Indonesia versi KW itu sinonim dengan kepincuk. Kemudian di definisi kedua, kosakata kepincuk ini adalah pungutan dari bahasa Jakarta. Sangat ingin akan, tertarik, tertawan kepada. Sekarang mari kita lihat apa definisi pincuk yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini adalah pungutan bahasa Sunda. Definisi pertama, dan ini harusnya definisi yang dikenal luas di Malaysia. Karena apa? Ini kosakata natif, bukan kosakata pinjaman. Sejenis rujak buah-buahan yang dicampur dengan gula dan belacan serta lada dan lain-lain. Lada itu sama dengan lombok nggak? Kalau kita bandingkan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini, lada kok sama dengan lombok, ngawur.
Definisi kedua, pincuk itu adalah kosakata pungutan dari Jakarta. Memincuk itu maksudnya memikat hati. Kepincuk itu bahasa pungutan Jakarta dan dituliskan mempunyai definisi sangat berkenan, jatuh cinta, terpesona. Jujur ya teman-teman, saya membaca definisi pincuk atau pincut di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini, saya bukannya makin pintar tapi malah makin bodoh. Mengapa? Pertama, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini, kosakata pincut itu adalah kosakata pungutan dari bahasa Sunda yang sinonimnya itu pincuk. Betul? Namun, kalau kita melihat definisi pincuk itu justru tertulisnya sebagai kosakata pungutan dari Jakarta. Saya masih berbicara berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini loh ya. Jadi pincuk itu sebenarnya bahasa Sunda atau bahasa Jakarta? Silahkan kepada warganet Malaysia yang katanya mempunyai IQ nyundul langit untuk menjelaskan di dalam kolom komentar. Pincuk itu menurut apa yang tertulis di kamus kalian itu bahasa Sunda atau bahasa Jakarta? Satu lagi, Kamus Bahasa Indonesia versi KW ini kayaknya nyonteknya tidak kafah. Jadi nyonteknya habis-habisan. Ternyata agak malu-malu dikit. Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi KW itu tidak menyertakan definisi pincuk sebagai wadah atau tempat seperti tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gimana? Jangan kicup-kicup di pojokan gitu dong. Yuk main lagi. Jika video ini informatif dan membuat hari Anda menjadi lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!